Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan yang menarik ya dari Jokowi sebagai presiden bahwa dia selama berkantor di Istana Kepresidenan Negara atau Istana Merdeka dan juga Istana Bogor, termasuk Istana Cipanas ya, dan juga Istana Kepresidenan di Jogja, itu ada bau-bau kolonial ya, karena bangunannya memang terutama yang di Istana Merdeka dan Istana Negara itu memang dibikin oleh dan ditempati oleh Gubernur Jenderal Belanda ya, dibangun di masa kolonialisme Belanda. Dan itu sebabnya pemerintah membangun IKN, kata Jokowi, ya kan, ingin menunjukkan bahwa kita bisa membuat satu istana dengan desain lokal dan tidak ada bau kolonial. Dan menurut pengikutnya, Jokowi itu adalah membuat satu legacy yang bagus ya, dengan membuat satu IKN. Jadi cara berpikir Jokowi itu terlalu sangat sederhana ya sebagai seorang presiden. Pertama, baik Presiden Soekarno yang pertama maupun Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, itu tidak pernah mengatakan Istana Presiden di Medan Merdeka Utara itu, Istana Merdeka itu berbau kolonial ya. Mereka justru menggunakan bangunan kolonial itu untuk memperteguh nasionalisme Indonesia. Dan menurut sejarawan C.J. Rijal, justru istana kolonial Belanda itu adalah simbol ya, bahwa nasionalisme berhasil mengalahkan kolonialisme. Itu petanda justru bagus ya, bahwa kekuatan nasionalisme itu bisa menumbangkan kolonialisme dengan cara menduduki dan menggunakan istana itu, simbol kolonialisme yang sudah ditaklukkan itu. Jadi terlalu sederhana bahwa warisan Jokowi adalah istana IKN dalam bentuk bangunan ya, warisannya itu. Kalau warisan Bung Karno itu lebih substansial ya, dia membuat manusia itu merdeka, memproklamasikan secara politik ya, Indonesia merdeka. Dan kemudian dengan proklamasi secara politik itu kemudian terjadi perang kemerdekaan sampai 4 tahun ya, satu perjuangan yang maha besar ya, untuk mempertahankan harga diri sebagai manusia yang merdeka dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Itulah warisan terbesar Bung Karno ya, membuat Indonesia merdeka dan mengukuhkan ya, Indonesia sebagai republik, bukan sebagai kerajaan. Pilihan-pilihan sadar dari pendiri-pendiri republik ini adalah tidak memilih kerajaan untuk negara yang baru diproklamasikan, yaitu justru republik. Dan dinasti politik itu tidak dikenal tidak pernah diperbincangkan atau tidak pernah menjadi pilihan dari pendiri-pendiri republik kita, supaya orang setara memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah negara yang baru dengan pilihannya adalah republik, bukan kerajaan dan bukan juga kesultanan. Itu yang pertama. Yang kedua, warisan Presiden Soekarno itu adalah pikiran-pikiran yang besar ya. Bagaimana di bawah bendera revolusi misalnya, itu kita bisa melihat bagaimana ekspresi intelektual Soekarno yang mendalam, meluas, dan juga ditulis dengan cara yang sangat sederhana, dengan bahasa yang repetitif ya, dengan kalimat-kalimat pengulangan yang mudah dipahami oleh orang yang awam sekalipun. Jadi pikiran-pikiran tentang kolonialisme, tentang sosialisme, tentang persatuan, itu bisa kita lacak ya, jejak-jejak intelektualisme Soekarno yang dahsyat itu, karena dia meninggalkan warisan tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangannya sendiri sebelum dia menjadi presiden, dalam Suluh Indonesia, dalam Panji Islam, dalam Panji Masyarakat, dalam
majalah-majalah yang terbit sebelum kemerdekaan atau ditulis di masa kolonialisme Belanda. Itu warisan politik berupa kemerdekaan Indonesia dan warisan-warisan intelektual dari Soekarno sebagai presiden pertama. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Jokowi yang membanggakan gedung-gedungnya. Soekarno mewariskan pikiran-pikiran yang besar, gagasan-gagasan. Sementara Jokowi membanggakan bangunan IKN tanpa ada pemikiran yang mendalam dengan mengatakan bahwa istana yang di Jakarta itu berbau kolonialisme. Padahal justru harusnya itu menjadi pengingat, penanda istana-istana bikinan dan ditempati oleh para gubernur jenderal Hindia Belanda itu adalah justru perlu ditempati di sana sebagai petanda zaman bahwa nasionalisme berhasil menghalau dan justru menendang kolonialisme ke negerinya masing-masing, mengusir penjajah dengan menaklukkan bangunan yang mereka buat. Dan sekarang bangunan kolonialisme itu bukan ditinggalkan, justru untuk ditaklukkan sebagai penanda pengingat zaman bahwa kejahatan kolonialisme itu sekarang sudah dienyahkan. Tetapi justru ucapan Pak Jokowi itu menunjukkan dia semacam kehilangan perspektif ya dalam sejarah, bahwa yang dipentingkan warisan untuk generasi mendatang itu bukanlah bangunan, tetapi justru adalah nilai yang diwariskan adalah justru ide-ide bagi kebebasan atau kesejahteraan manusia Indonesia ke depan. Justru yang terjadi sebaliknya di masa era Jokowi ini, padahal Indonesia sudah merdeka 79 tahun dan kita memilih republik, tapi aromanya, kata J.J. Rizal, kita hidup dalam aroma kolonialisme yang ditandai oleh korupsi, ditandai oleh nepotisme, ditandai oleh kolusi, ditandai oleh kekerasan, ditandai oleh penindasan, penghisapan terhadap manusia, penghisapan terhadap sumber daya alam yang gila-gilaan. Jadi semangat feudalisme justru muncul ya dalam negeri republik di bawah kepemimpinan presiden kita Pak Jokowi. Merata kolusi di mana-mana, korupsi di mana-mana, ya, dan juga nepotisme, menguatnya dinasti politik yang mementingkan kesejahteraan keluarga terdekat dan orang-orang terdekat, sementara rakyat dijadikan bahan pembicaraan, bahan diskusi, tetapi tidak dibela nasibnya, sehingga masih susah menderita, susah mencari pekerjaan, mahal biaya pendidikan, dan lain-lain. Justru rakyat kebanyakan, hampir 79 tahun negeri kita merdeka, justru makin susah ya. 10 tahun pemerintahan Jokowi, ekonomi 5%. Sementara SBY lebih sejahtera, ekonomi tumbuh sampai 7%. 10 tahun pemerintahan Jokowi menurut statistik, ekonomi itu 5% selama 10 tahun. Utang yang diwariskan itu begitu banyak, baik kereta cepat maupun IKN, yang menghabiskan anggaran sampai 20% dari APBN yang awalnya tidak akan menggunakan APBN baik kereta cepat maupun IKN. Justru sekarang presiden ingkar janji demi ambisi-ambisi pribadinya membangun kereta cepat dan IKN. Jadi nilai-nilai dicampakkan demi ambisi pribadi. Jadi menganggap istana buatan Belanda itu adalah perlu ditinggalkan dengan cara membangun
satu istana baru, ibu kota baru dengan desain lokal, itu adalah satu pilihan-pilihan kebijakan politik yang lemah ya. Pijakan-pijakan atau argumentasi intelektualismenya hanya semata-mata berbau kolonial. Dan kita sayangkan ya, kita memiliki satu pimpinan kepala negara, presiden kita yang kita cintai, berbeda kualitas berpikirnya dengan Soekarno, bacaannya berbeda dengan Gus Dur yang kosmopolitan, berbeda dengan Habibie yang sangat concern terhadap added value yaitu high tech, berbeda dengan Soeharto yang sangat mementingkan rakyat, membangun puskesmas, membangun KUD, membangun SD Impres, membangun masjid, melakukan biaya super smart, beasiswa super smart, dan membangun ribuan SD untuk pendidikan rakyat, kesehatan rakyat melalui puskesmas. Semuanya itu masih menjadi warisan besar dari Soeharto untuk kesejahteraan rakyat. Sementara IKN tidaklah untuk rakyat, kecuali untuk kepentingan elit, dan menghabiskan dana, menghabiskan hak-hak rakyat, dana yang begitu besar dipakai untuk membangun bangunan-bangunan yang justru menghabiskan dana konon sampai 466 triliun. Sementara pendidikan mahal, ya kan? Kemudian pekerjaan susah, rakyat miskin, dan tampaknya Indonesia Emas tahun 2045 itu tidak akan pernah tercapai. Menurut para analis, termasuk tokoh-tokoh yang concern, yang mencintai bangsa ini, dan saja podcast itu para analis justru mengecam ya kebijakan-kebijakan yang bercorak mercusuar ya. Sementara kebanyakan rakyat itu tidak diletakkan di satu posisi yang mulia dengan penuh cinta dari pemimpinnya untuk mengangkat harkat martabat rakyatnya sendiri yang sedang menderita berkepanjangan dan sukar ya menikmati kehidupan yang sejahtera, kecuali siang malam bertarung untuk mencari sesuap nasi dalam deru campur debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.